video aku ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Isma Bunda dan Ayah. Jadi YouTube channelnya sengaja aku ganti, teman-teman, karena di situ ada vlog, video anak aku dan juga suami aku. Jadi aku gabung jadi satu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Lama nggak konten pribadi, jadi di video kali ini aku mau share pengalaman pribadi aku tentang kuretase, kenapa aku bisa dikuret, penyebabnya apa, bakal aku jelasin secara lengkap. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Jadi langsung aja, kenapa aku dikuretase. Ini kuretasenya tuh sekitar udah 3 minggu yang lalu, kurang lebih. Penyebabnya apa? Karena aku divonis BO. Jadi sebelum aku hamil, jadi kuretasenya itu pada hamil 3 bulan aku dikuretase. Sebelumnya masuk usia 1 bulan aku udah USG dan janinnya itu tidak kelihatan. Bidan yang pas aku USG itu bilang harusnya sudah kelihatan, tapi masih kantong, nggak apa-apa, disuruh nunggu sampai 2 minggu. Terus aku singkat cerita balik kan 2 minggu itu untuk USG lagi dan belum kelihatan, masih kantong. Di situ bidan udah bilang kemungkinan ini hamil BO. BO itu apa? Bahasa medisnya itu black ovum, dimana itu kehamilan kosong atau janin tidak berkembang seperti itu. Tapi bidan itu pun belum memvonis langsung. Dia beliau suruh saya dan suami untuk pergi ke dokter SPOG atau dokter spesialis kandungan untuk memastikan. Maaf guys, jadi aku ke bidan itu udah usia 2 bulan dan disuruh bidan coba ditunggu 2 minggu lagi atau bisa datang ke dokter. Nah, aku datang ke dokter kan, itu masuk usia 2 bulan lebih sampai di dokter, aku di USG. Dan dokter bilang ini masuk kehamilan 2 bulan lebih ya, Bu. Harusnya udah kelihatan janinnya, tapi karena belum kelihatan janin, dokter menvonis saya kehamilan BO. Tapi dokter tidak langsung untuk dikuretase, jadi saya nggak dikuretase langsung, disuruh nunggu 1 minggu. Siapa tahu ada keajaiban bisa berkembang janinnya gitu, karena aku kan belum ada flek, belum ada keluhan apapun, jadi disuruh dokter nunggu 1 minggu, nanti datang lagi ke dokternya. Singkat cerita aku datang ke dokternya 1 minggu kemudian dan di USG lagi karena belum kelihatan lagi, dan di USG menggunakan USG transvaginal, yaitu mohon maaf USG yang dimasukkan ke alat MISV kita. Dicek ternyata juga belum kelihatan ya, benar-benar ini memang kehamilan BO dan janin tidak berkembang. Mau harus dikuretase, kata dokter, untuk menyiapkan dokumennya seperti surat rujuk dan lain sebagainya. Terus aku disuruh datang, kayaknya kalau nggak salah nunggu beberapa hari, malah aku tuh udah kayak pendarahan gitu loh, keluar flek. Jadi aku langsung WA dokternya dan disuruh untuk ke IGD langsung. Nah, aku ke IGD terus ditanganin, harus dilakukan kuretase. Oh ya Bunda, jadi aku di USG kan, gimana sih bentukan USG janin yang BO? Itu kayak gini guys, dia tuh ada kantongnya tapi dia kosong, nggak ada janinnya, seperti itu. Ini USG-nya hasilnya seperti ini Bunda. Sedih banget ya. Ini kayak gini, kelihatan ya belum ada janinnya. Kuretase itu berlangsung 1 minggu. Sebelumnya itu kan saya disuruh nunggu, siapa tahu ada keajaiban, dan di situ saya tuh dapat obat penguat kandungan supaya kandungannya nggak ada masalah gitu. Siapa tahu kan tumbuh janinnya gitu. Tapi Allahu alam, dan Allah berkata lain bahwa janinnya itu tidak bisa berkembang dan harus dilakukan kuretase. Terus dilakukan kuretase, aku masuk UGD itu pagi. Ternyata dokternya yang cek saya waktu USG dia lagi cuti. Terus aku pengen ketemu dokternya dulu, pengen konsultasi dulu, jadi nunggu hari kayaknya kalau satu aku datang ke sana Jumat, Sabtunya baru dikuretase bertemu sama dokternya. Dan setelah dicek memang belum berkembang dan sudah pendarahan, harus dikuretase. Malamnya itu aku sebelum dikuretase dimasukkan seperti alat pacu gimana supaya jalan lahirnya itu terbuka atau rahim kita itu buka gitu loh. Rahim saya buka. Alatnya itu dimasukkan ke dalam MISV kita, MISV saya, dan itu tuh seperti kalau nggak salah tuh
Dia ada ukurannya, ada S, M sampai XL gitu ya. Terus aku S karena aku kecil dan dimasukkan. Dia akan bekerja selama 12 jam. Dia akan membesar seperti balon, itu kata bidannya. Nanti ada yang pendarahan, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah saya selama 12 jam itu enggak pendarahan, cuman ngerasain mules kayak orang pembukaan gitu ya ibu-ibu. Pokoknya rasanya yang pasti ada sedihnya juga ya, harus dikuretase, siap nggak siap, terus dimasukin alat itu juga persis kayak orang pembukaan. Hanya bedanya kita mau kehilangan bayi, bukan mau mendapatkan bayinya. Sudah 12 jam, udah dicek sama bidannya, terus saya disuruh ke ruangan kuretase. Di situ disuruh berbaring, terus dibuka celana dalamnya semuanya, kita disiapkan sama bidannya, terus disuntikkan obat biar tertidur. Jadi mohon maaf bahasa Indonesia mungkin obat bius ya. Kata bidannya itu nanti aku tertidur lelap dan dilakukan tindakan kuretase sama dokternya yang USG aku itu yang nangin aku. Udah ngerasa ngantuk banget tuh, udah aku tidur lelap, tiba-tiba udah selesai gitu aja. Aku bangun-bangun udah selesai, nggak kerasa sama sekali untuk proses kuretasenya, nggak sakit bunda dan nggak seserem yang dibayangkan ya. Karena prosesnya kan kita dibius, jadi nggak tahu rasanya. Tapi setelahnya itu, setelah biusnya hilang ya baru ada rasa nyeri-nyeri, mohon maaf, di alat kelaminnya. Tapi itu nggak berlangsung lama karena penyembuhannya cepet juga sih, dan dikasih juga obat anti nyeri. Terus itu nggak sampai 1 hari udah boleh pulang. Terus dikasih obat, ada kalau nggak salah tuh ada 3, ada obat vitamin, ini vitamin kandungan dikonsumsi sampai habis. Kemudian ada anti nyeri, itu bila masih nyeri, dan yang terakhir tuh ada antibiotik, harus dihabiskan. Seperti itu prosesnya, seserem yang dibayangkan ya bunda. Jadi nggak usah takut ya para bunda yang mungkin mengalami seperti saya yang mau dikuretase, tetap semangat dan positif aja, dan nggak sakit ya teman-teman, bener-bener ngerasa nggak sakit karena dibius dan sama ahlinya, sama dokternya. Kemudian aku tuh tanya, setelah itu kan kita kontrol, kemudian 1 minggu setelahnya tuh kontrol, dan aku tanya sama dokternya kenapa penyebabnya. Untuk penyebabnya itu belum tahu, hanya kemungkinan mungkin entah si sel telur yang kurang sehat ataupun sel sperma yang kurang baik gitu lah, intinya belum rezekinya aja. Dan gimana sih tipsnya supaya kehamilan BO ini nggak bisa terjadi lagi atau nggak berulang? Itu kata dokternya untuk programnya nunggu sampai 6 bulan setelah dikuretase ini, harus nunggu dulu, dijeda selama 6 bulan. Kemudian kalau mau hamil program promil, 1 bulan sebelumnya ya harus konsumsi obat vitamin kandungan 1 bulan penuh, kata dokternya harus konsumsi supaya rahimnya benar-benar dalam keadaan sehat gitu. Terus aku tanya sama dokternya, dokter apa ini perlu dilakukan vaksinasi? Tuh dokternya menjawab tidak perlu karena baru 1 kali, kecuali kalau sudah 2 kali atau 3 kali berulang kehamilan BO baru perlu dilakukan vaksinasi khusus gitu. Jadi aku nggak perlu divaksinasi dulu. Bismillah, insya Allah mau program lagi setelah 6 bulan, semoga bisa dapat baby lagi yang sehat. Amin, bundanya sehat dan dapat calon baby yang sehat. Saya udah ikhlas lillahi ta'ala, mungkin belum rezeki saya dan suami. Semoga para bunda dan teman-teman semua di luar sana yang menemani sama saya tetap semangat dan berikhtiar lagi ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.